Halo Sobat Sabah, kembali lagi di Balai Sabah. Pada kali ini saya mau sedikit banyak membahas mengenai cooling pad. Setelah sekian lama tidak upload konten ya, mudah-mudahan bahasan kali ini bisa bermanfaat. Nah, ini saya sedang berada di salah satu kandang populasi 46.000. Saat ini umur 33 hari dengan bobot kisaran 2,2-2,3 ya. Yang menarik di sini saya jumpai cooling padnya itu sudah pada tidak kuat atau pada meleot ya, sudah pada rusak, dan ini closing panen ini harus segera dilakukan penggantian total. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Ikuti terus di Balai Sabah. Sobat Sabah, sekarang ini kita masuk musim pancaroba, di mana yang namanya kasus heat stress itu terjadi di mana-mana. Banyak sekali terjadi penurunan performance akibat dari ayam mengalami heat stress yang dicirikan dengan adanya penting ya. Jadi ayam melakukan evaporasi cooling atau pendinginan tubuh dengan cara menguapkan panas tubuh melalui mulut, sehingga yang muncul itu mulutnya terbuka, mangap-mangap istilahnya ya. Proses penting ini akan mengeluarkan energi yang sangat besar dan menyebabkan nafsu makannya menurun, tetapi penggunaan energinya sangat tinggi sehingga terjadi defisit energi. Hal ini mengakibatkan yang pertama bobot badannya pertambahannya tidak optimal, yang kedua adalah pembengkakan dari sisi FCR. Itu kerugian dari heat stress. Nah, heat stress ini memerlukan penanganan dengan cara kita mengoptimalkan penggunaan cooling system. Cooling system di kandang close akan sangat baik jika menggunakan tidak hanya kipas tetapi juga menggunakan cooling pad. Kalau ditanyakan apa sih manfaat cooling pad? Nah, cooling pad itu punya manfaat kurang lebih, yang pertama adalah untuk menjaga suhu, yang kedua adalah untuk menjaga kelembaban. Kok menjaga kelembaban? Kenapa? Karena di beberapa daerah itu kelembabannya terlalu rendah sehingga harus dinaikkan, sedangkan kelembaban yang dikehendaki ayam itu berkisar kurang lebih 50-70%. Untuk daerah tertentu itu kelembaban bisa nyampe di bawah 50%, sehingga kalau itu terjadi itu menyebabkan dehidrasi bagi si ayam. Kalau kelembaban rendah, suhu yang dirasa juga menjadi jauh lebih dingin dibanding seharusnya. Pada prinsipnya fungsi cooling pad itu selain untuk menjaga suhu dan kelembaban juga untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Seperti yang tadi di awal saya prologkan bahwa cooling pad itu difungsikan secara optimal ketika ayam mengalami heat stress. Ada 3 manfaat di sini. Yang pertama yaitu untuk mengatur suhu udara lebih efisien lagi untuk mendinginkan panas di dalam kandang ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan kipas, itu kipas yang mau digunakan akan sangat banyak, dan ada toleransi kecepatan angin untuk si ayam. Jadi ayam itu ada batasan kecepatan angin yang bisa ditoleransi. Bisa kita menggunakan banyak kipas, tetapi efeknya apa? Kalau ayamnya tidak kuat, maka ayamnya akan cenderung diam akibat dari kecepatan angin yang terlalu tinggi. Itu akan menyebabkan capaian target bobot dan daily gain menjadi terganggu. Adanya cooling pad ini bisa kita setel bersamaan dengan penggunaan kipas, sehingga kipas tidak terlalu banyak, tetapi suhu aktual di dalam kandang kita bisa turunkan secara efektif. Fungsi kedua dari cooling pad itu untuk menjaga kelembaban tetap ideal. Itu di awal tadi sudah saya jelaskan, khususnya untuk daerah-daerah yang kelembabannya itu di bawah 50%. Nah,
cooling pad juga bisa mengurangi penggunaan energi ya sobat sahabat ya. Jadi kalau kita manfaatkan kipas terlalu banyak, penggunaan listriknya kan akan tinggi. Tetapi kalau kita manfaatkan kipas secukupnya, kecepatan anginnya sesuai yang dibutuhkan ayam, suhu aktualnya kita turunkan dengan cooling pad, maka penggunaan listrik kita tidak akan terlalu banyak. Dalam melakukan pemilihan cooling pad, apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan? Ada dua sebenarnya jenis cooling pad ya sobat sahabat. Yang pertama adalah coating, yang kedua itu non coating. Kalau coating itu ya berarti dia ada lapisan catnya gitu. Biasanya cenderung berwarna hitam. Kalau yang non coating itu warnanya coklat terang seperti kardus ya. Coating ini ada banyak fungsi. Yang pertama untuk perlindungan pada jamur atau bakteri yang biasanya masif di permukaan cooling pad ya. Kemudian jamur atau bakteri ini juga bisa menyebabkan, kalau dia bertumpuk di situ, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan di ayam di dalam kandang kalau tertepak angin dan masuk ke dalam kandang. Jadi coating ini cukup baik fungsinya untuk itu. Yang kedua, fungsi dari coating itu pasti ya, karena dia di coating jauh lebih tahan, dia awet, tidak mudah lembek, tidak mudah rusak ya. Umur pakainya pasti jauh lebih lama. Terakhir, ini yang di coating ini biasanya lebih mudah untuk dibersihkan, lebih mudah untuk disikat, tidak mudah rapuh, tidak mudah rusak bagian permukaannya. Dan ada bahan-bahan coating itu yang mudah menyerap air atau mengalirkan distribusi air ke seluruh bagian cooling pad gitu. Jadi pemilihan cooling pad coating ini sangat disarankan ya sobat sahabat ya. Saya akan tunjukkan di mana cooling pad ini sudah mulai rusak ya. Ini contoh-contohnya cooling pad yang sudah mulai hancur. Ini sistemnya juga hanya dijepit bagian atas seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa menahan semuanya dan tidak ada penahan di tengah cooling pad ini. Jadi ketika tertarik angin dalam kondisi basah terus menerus ini akan menjadi lembek. Apalagi jika bahannya itu memang jelek. Terus gimana sih cara merawat cooling pad biar tidak cepat rusak atau biar awet, biar tahan lama ya? Normalnya itu dilakukan pembersihan rutin biar contohnya debu, kemudian kotoran itu tidak menempel terlalu banyak di cooling pad. Kemudian gunakan air bersih dan gunakan semprotan yang low sprayer, jangan yang high sprayer ya. Periksa dan ganti air secara teratur untuk air cooling padnya, jangan sampai airnya kotor. Seringkali yang terjadi di peternak itu airnya tidak pernah dibersihkan sahabat-sahabat. Nah itu kalau sudah kotor, banyak endapan lumut, banyak kalau kotor kan kadang juga dari kualitas airnya sendiri itu jelek ya, sehingga meningkatkan penyebab dari jamur atau bakterial yang menempel di cooling pad, sehingga umur dari cooling pad itu menjadi pendek. Yang sering dilupakan juga merawat pompa airnya. Kadang pompa airnya tekanannya nggak dicek, gutternya tidak pernah dibersihkan sehingga banyak yang mampet, basahnya tidak merata gitu ya. Terus kebersihan lingkungan sekitar cooling pad itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena kebersihannya jelek jadi kotoran, bulu, serangga, segala macam itu gampang atau mudah masuk ke dalam cooling pad. Ini juga menjadikan cooling pad ini cepat rusak juga. Terus kalau sudah rusak gimana ya? Harus diganti. Contohnya yang di sini ini setelah periode ini pasti langsung nanti akan diganti. Sebagai informasi, cooling pad ini ada dua tipe. Tipe pertama itu yang sudutnya 45-15, tipe kedua itu yang 45-45. Untuk daerah panas, hot climate di bawah 500 mdpl, kami menyarankan buat sobat sapi itu gunakan yang sudutnya 45-15 ya. Dengan sudut 15 itu untuk angin masuk, untuk 45 nya itu untuk arah air turun. Jadi di
turunnya itu diarahkan ke bagian luar. Nah, yang sering terjadi miss di lapangan di peternak rakyat kita itu pemasangan cooling padnya ini juga mempengaruhi ya. Biasanya itu peternak rakyat itu memasang cooling pad itu nempel di inlet. Itu harus ada jarak minimal setengah meter, paling bagusnya 70 cm. Itu yang kita sebut sebagai dog house atau ruang antara. Tujuannya agar apa? Agar percikan air yang lembab basah itu tidak masuk ke dalam kandang area depan. Kalau sampai nempel ke area inlet itu pasti daerah sekitar cooling pad itu nanti akan basah dan resiko ngoroknya di situ akan sangat tinggi. Karena kelembaban di situ juga pasti sangat tinggi. Lantainya akan cepat basah, menggumpal, becek gitu ya, untuk sekam di area situ. Jadi resiko penyakit pernafasannya di situ akan sangat tinggi. Mungkin itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di Balai Sabah, salam sehat, salam Sabah.